Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andreaski Tanriola, NIM A1H119040, jurusan Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Haluoleo Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang media dan sumber belajar anak usia dini. Langsung saja kita lanjut pada poin A, yaitu pengertian sumber media. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara arifah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Glarch dan Eiley 1971 mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pada poin B, fungsi media. Yang pertama, dapat mengatasi keterbatasan dan pengalaman yang dimiliki oleh para siswa. Yang kedua, dapat melampaui batas ruang kelas. Yang ketiga, memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dengan lingkungannya. Yang keempat, menghasilkan keseragaman pengamatan. Yang kelima, menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis. Yang keenam, meningkatkan keinginan dan minat baru. Yang ketujuh, membangkitkan motivasi dan berlangsung anak untuk belajar. Yang kedelapan, memberikan pengalaman yang menyeluruh dari yang konkret sampai dengan yang abstrak. Poin C, manfaat media pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuntutan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi guru mengajar pada setiap jam pelajaran. Yang keempat, dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, dan mendemonstralisasikan. Pada poin D, ciri-ciri sumber belajar. Yang pertama, sumber belajar harus mampu memberikan kekuatan dalam proses belajar mengajar sehingga tujuan instruksional dapat tercapai dengan maksimal. Yang kedua, sumber belajar harus mempunyai nilai-nilai instruksional edukatif, yaitu dapat mengubah dan membawa perubahan yang sempurna terhadap tingkah laku sesuai dengan tujuan yang ada. Yang ketiga, dengan adanya klasifikasi sumber belajar, maka sumber belajar yang dimanfaatkan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak terorganisasi dan sistematis baik dalam bentuk maupun isi. Yang kedua, hanya dipergunakan menurut keadaan tujuan tertentu. Lanjutan ciri-ciri sumber belajar yang keempat itu sumber belajar yang dirancang, research by Signet. Poin E, prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, menentukan jenis media dengan tepat. Artinya, sebaiknya guru memilih terlebih dahulu media manakah yang sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran. Yang kedua, menetapkan atau mempertimbangkan subjek yang tepat. Artinya, perlu diperhitungkan apakah penggunaan media itu sesuai dengan tingkat kematangan dan kemampuan siswa. Yang ketiga, menyajikan media yang tepat, artinya teknik dan metode menggunakan media dalam proses pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan, bahan atau materi, metode, waktu, dan sarana. Yang keempat, menetapkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat, artinya kapan dan
dalam situasi mana media digunakan. Poin F, media pembelajaran. Jenis media yang sering digunakan di Indonesia dalam kegiatan pembelajaran diantaranya media visual atau grafis, yang kedua media audio, yang ketiga media audiovisual. Nah, kesimpulannya, dalam proses pembelajaran kita sebagai pengajar ataupun peserta didik membutuhkan sumber belajar yang baik, karena sumber belajar merupakan suatu unsur yang memiliki peran penting dalam menentukan proses pembelajaran agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Itu tadi hasil pemaparan materi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.